Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang mengambil mata kuliah Psikologi Sosial kelas A dan B. Berikut Bu Aminah akan menjelaskan tentang psikologi sosial pada materi pertemuan kedua. Baik semuanya, mohon bisa mempelajarinya lewat share screen yang akan Bu Aminah share-kan. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kedua ini Bu Aminah akan fokus pada pengertian psikologi sosial, latar belakang adanya psikologi sosial, dan hubungannya dengan ilmu lain. Baik, yang pertama, psikologi sosial. Menurut Kamus Pedagogi, ya, psikologi sosial itu merupakan gejala-gejala psikis pada massa, gejala-gejala psikis pada bangsa, gejala-gejala psikis pada golongan masyarakat, dan lain sebagainya. Gejala psikis, kita garis bawahi psikis di sini tentunya tidak bisa dilihat, tidak bisa diterka, harus harus secara mendalam memahaminya, dan ini tidak sama dengan psikologi individu. Kalau psikologi individu itu berbeda dengan psikologi sosial, ya. Kalau individu itu lebih pada psikis, perasaan psikisnya si A, perasaan psikisnya si B, si C, si D, nah seperti itu personnya. Tapi kalau ini bangsa, masyarakat, kelompok, atau massa, itu gejala atau perasaan, ya. Kemudian oleh karena itu Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup yang tidak hidup dalam masyarakat itu sama dengan seorang malaikat atau mohon maaf ya, seekor hewan gitu. Karena ternyata dalam psikologi sosial ini makhluk hidup itu memang harus hidup dalam masyarakat, harus berfungsi secara sosial. Kalau dia sama sekali tidak membutuhkan orang lain atau tidak memahami, tidak berinteraksi dengan orang lain, itu sama gitu ya. Diartikan bahwa dia itu seperti hewan gitu, cuek gitu. Hanya memenuhi kebutuhan hidupnya pada level seperti hewan seperti itu. Jadi level primer itu hanya butuh sampai makanan tercukupi, misalkan sudah tidak ada kebutuhan bersosialisasi, berteman, berinteraksi, nah, maknanya seperti itu ya. Jadi psikologi sosial ini lebih pada kita memahami orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain. Psikis-psikis yang ada di masa itu seperti apa? Gejala-gejala psikis, perasaan-perasaan massa, perasaan-perasaan masyarakat. Kemudian R.N. Warren ya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari segi-segi psikologis dari tingkah laku manusia. Itu yang dikatakan psikologi sosial. Jadi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tapi secara psikisnya dari manusia yang dipengaruhi tentunya oleh interaksi sosial. Jadi bukan berarti tingkah laku itu berdiri sendiri tanpa ada variabel lain di sekitarnya itu yang tidak mempengaruhi. Kita yakin bahwa setiap orang itu setiap hari dalam pikirannya tentunya sudah dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang dipikirkan. Sejak bangun dari tidur sampai tidur lagi, itu selalu ada interaksi dalam pikirannya dengan lingkungan yang dia eh, lakukan gitu ya dalam kesehariannya itu. Di pengertian dari psikologi sosial ya. Kenapa sih psikologi sosial itu dipelajari di prodi pengembangan masyarakat Islam? Karena pada prodi pengembangan masyarakat Islam realitanya kita ini terintegrasi, terinterkoneksi dengan ilmu lain. Ketika kita mau memberdayakan masyarakat, tentunya kita harus masuk ya
dulu dalam kondisi psikis masyarakat itu. Oh, masyarakatnya itu lagi dalam kondisi seperti apa? Ada siapa di dalamnya? Pelajari di dalamnya itu ada siapa, siapa tokohnya, dan untuk mempelajari tokohnya, kelompok-kelompok tertentu yang ada di masyarakat itu, kita harus menguasai kondisi psikisnya dulu gitu. Kalau kondisi psikisnya sudah kita pahami, sudah kita pelajari gitu, tentunya kita bisa dengan nyaman, tidak mengganggu nilai etis yang ada di lingkungan tersebut. Memberdayakan masyarakat harus melalui unsur-unsur itu dulu, memahami kondisi psikis yang ada di lingkungan tersebut. Saya lanjutkan, psikologi sosial kalau lihat di sini ya dipengaruhi oleh tadi kalau disimpulkan itu tingkah laku, pengalaman, perasaan, pikiran ya, anggota kelompok ya, situasi sosial juga dan perangsang sosial. Jadi psikologi sosial ini bisa diartikan sebagai tingkah laku yang dipengaruhi oleh situasi sosial, oleh pengalaman atau perasaan, pikiran anggota kelompok, perasaan, pikiran yang dirangsang oleh kondisi-kondisi sosial. Itu dari pengertian psikologi sosial. Nah, ada lembar kerja yang biasanya saya bagikan kalau di kelas ya, nanti akan saya sharing di WhatsApp group. Lembar kerja ini tentang situasi sosial, pengaruh atau perangsang sosial, tingkah laku, pikiran, perasaan, pengalaman. Ceritanya di lembar kerja ini ada seorang gadis gitu ya, namanya Catherine. Catherine ini secara ringkas itu dia pulang kerja menuju apartemennya di malam hari. Ketika pulang kerja itu di apartemennya, tiba-tiba sebelum dia menuju ruangan, sebelum dia membuka ke pintu apartemennya, tiba-tiba ada yang menusuk itu dari belakang. Tetapi tidak ada satupun orang yang melihat itu, walaupun lampunya tiba-tiba ada yang nyala dari lantai atas, ada yang memperhatikan, ada yang melihat, dan banyak sekali yang melihat, tetapi tidak ada satupun yang menolong. Akhirnya si pelaku itu, Catherine ini sebagai korban ya, akhirnya si pelaku itu tidak memberhentikan perilaku untuk melakukan kekerasan itu. Kekerasannya itu dilakukan dengan dua. Jadi sekali dia menusuk, kemudian karena dia melihat kondisi aman lingkungan apartemen tidak ada yang menolong, akhirnya dia menyerang kembali. Itu sampai Catherine itu dinyatakan tidak bernyawa. Nah, lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar Catherine ini ada dalam 5 kategori. Kategorinya ini situasi sosial. Di sini kita sudah didiskusikan ya sama kakak-kakak kelas sebelumnya bahwa masyarakat melihat kejadian dan tidak ada yang membantu itu situasi sosialnya. Ini penting dalam lembar kerja untuk memahami psikologi sosial. Yang kedua, bahwa masyarakat itu situasi sosialnya itu sangat menegangkan, menakutkan di lingkungan apartemen itu. Kondisi tempat atau luar dan dalam apartemen itu sepi gitu ya, tetapi di dalam sebenarnya orang-orang melihat. Ada orang tapi terlihat sepi seperti itu. Kemudian pengaruh perangsang sosialnya berpikir untung rugi. Jadi masyarakat yang melihat itu belum melakukan pertolongan karena ada pikiran. Jadi ini pikiran masyarakat, ya, pikiran masyarakat saat itu. Mereka berpikir untung rugi, rasa saling percaya. Jadi misalkan dari kamar satu ke kamar lain saling percaya. Itu banyak sekali tuh lampu yang menyala dari kamar lain. Saya yakin sudah ada yang menolong, saya yakin sudah ada yang menelpon polisi untuk menolong Catherine. Seperti itu rasa saling percaya. Itu keadaan psikis ya, psikis masyarakat saat melihat pembunuhan Catherine. Kemudian ada juga yang acuh tak acuh. Bagaimana kalau saya
menolong Catherine, bisa saja saya yang kena itu pengaruh atau perangsang sosial sehingga terjadilah yang namanya tindakan pembunuhan itu. Di lembar kerja ini menganalisis tingkah laku, tidak bertindak apapun. Jadi masyarakat di sini yang melihat pembunuhan itu sama sekali tidak bertindak apapun. Mencari aman masyarakat ini tingkah lakunya, kurang peduli, individualis ya, berdiam diri di dalam kamar. Berbeda ya dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau ada seperti ini tentunya tidak berani ya, misalkan di perumahan lampunya pada nyala kemudian ada pembunuhan, ini sangat tidak berani si pelaku itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan bagi dirinya juga gitu. Pikiran perasaan massa yang melihat Catherine yang dibunuh, tegang, bingung, takut ya, kemudian bingung mau menolong atau tidak, menyangka sudah ada yang nolong, cemas itu, dan pengalaman kenapa sih masyarakat diam saja, bisa saja dia tidak mau ikut campur. Pengalaman takut untuk menolong karena dari beberapa cerita dalam kasus psikologi sosial, ketika ada yang menolong, itu dia akan menjadi salah satu korban juga gitu. Tuh, jadi ini lembar kerja kasus pembunuhan Catherine. Nanti akan Bu Aminah share ya di buku psikologi sosial. Kita lanjut dulu, ini juga sama lembar kerjanya. Nanti teman-teman silahkan dibaca ya materi yang sudah saya bagikan. Yang kedua, sejarah psikologi sosial ya. Sejarah psikologi sosial ini ternyata pada tahun 1942 ada yang dinamakan imitasi. Imitasi itu menurut Tarde ya, imitasi itu seperti mencontoh. Mungkin teman-teman tahu ya, imitasi itu menyerupai gitu. Jadi ada perilaku-perilaku seperti mencontoh, menyerupai sesuatu. Misalkan satu masyarakat kok ingin mencontoh masyarakat lain, satu individu ingin mencontoh kelompok lain. Nah, diawali dengan imitasi ini, kemudian ada yang namanya massa. Massa itu kelompok, itu dia kumpulan orang-orang yang punya jiwa sendiri dan berlainan dengan jiwa individu. Maksudnya gimana ini? Menurutku Steph bahwa yang tadinya imitasi ingin meniru lama-lama menjadi massa, menjadi kumpulan. Tapi kumpulan ini masih sendiri-sendiri. Individu satu, dan berlainan dengan jiwa lain, belum menyatu gitu ya. Kemudian pada awal abad ke-20 William James ya memahami individu, bahwa memahami individu itu akan mudah dihubungkan jika dihubungkan dengan kelompoknya. Menurut James ini, William ini, bahwa kalau kita memahami si A, lihatlah kelompok si A itu dia kelompok apa. Nah, jadi ini awal-awal munculnya psikologi sosial itu hadir, kelompok itu hadir seperti apa. Nah, dalam slide ini dijelaskan bahwa ya kita lihat pada permulaan di sini 1897 ada eksperimen dari tipe triplet ya, bahwa kecepatan meningkat pada pesepeda. Jadi kita bayangkan misalkan saya akan menggambarkan seseorang yang sedang bersepeda ya. Jadi seperti ini misalkan saja, jadi seseorang itu akan terpengaruh oleh pesepeda lain. Misalnya ini ada orang bersepeda gitu ya. Mohon maaf gambarnya tidak begitu bagus ya. Ini bersepeda gitu. Nah, ini sepeda, anggap saja ini sepeda. Nah, orang itu melaju gitu ya, melaju. Nah, orang itu sedang naik sepeda, tiba-tiba di sini ada misalkan ada mobil gitu ya, ada mobil. Nah, ketika mobil melaju gitu ya, si otomatis yang sedang naik sepeda itu akan
akan otomatis terpengaruh gitu. Jadi dia itu akan lebih cepat mengayuhnya. Nah, ini si sepeda ini. Ini eksperimen dari Kiplet bahwa seseorang itu ketika mengayuh sepeda, dia akan biasa saja. Tetapi ketika misalkan ada kendaraan lain yang di sini mobil atau motor dan lain sebagainya, dia itu secara tidak sadar dia akan mengayuh lebih cepat. Nah, ini artinya ada kesadaran di dalam jiwanya itu secara natural yaitu mempercepat cara gitu ya, cara mengayuhnya karena ada orang lain, ada kehadiran sesuatu di dalam hidupnya itu, di dalam dirinya gitu. Nah, eksperimen ini ternyata mungkin teman-teman bisa mengakui ya ketika kita misalkan naik motor atau naik sepeda, kalau sendirian kita santai, tapi tiba-tiba ketika ada Gojek mendahului, nah itu ada ada gerakan yang lebih cepat gitu. Ini mungkin tiap orang bisa berbeda juga gitu, perlu dibuktikan. Nah, ini akan pada suatu bahasan bahwa pada tahun berikutnya ya Mikkel ini ya insting bahwa insting dalam tingkah laku sosial gitu. Jadi 1908 itu orang mulai mengenal insting dalam bertingkah laku sosial. Kemudian menurut Ross juga bahwa orang itu mulai meniru gitu ya. Tadi sama dengan konsep yang awal bahwa meniru itu ternyata menjadi titik awal munculnya kelompok-kelompok tertentu dalam psikologi sosial. Kemudian pada 1921 muncullah jurnal psikologi di sini. Jurnal psikologi waktu itu masih terbatas pada abnormal dan sosial ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman nanti kalau mau ngambil di prodi psikologi, konsentrasi psikologi klinis atau psikologi sosial gitu ya. Kita jurnal-jurnalnya itu oke. Bisa